semuanya, perkenalkan nama saya Brigia dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau jelasin tentang permainan coplak. Permainan coplak itu asalnya dari mana, namanya tiap daerah itu apa, gimana sih cara mainnya, ada manfaatnya atau enggak. Di sini bakal aku jelasin sekarang. Jadi congklak itu apa sih? Congklak itu adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai jenis macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis congklak, kerang digunakan sebagai biji congklak. Dan jika tidak ada, kadang bisa digunakan dari biji-bijian, dari tumbuh-tumbuhan, atau batu-batu yang kecil. Ada berbagai macam nama nih di Indonesia. Kalau di Jawa permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, dakon atau dakonan. Nah, di beberapa daerah Sumatera yang berkebudayaan yang Melayu, permainan ini dikenal dengan nama congklak. Kalau di Lampung, permainan ini dikenal dengan nama dentuman lamban. Sedangkan di Sulawesi, permainan ini lebih dikenal dengan beberapa nama: makotan, manggalenceng, anggalenceng, dan nogarata. Permainan ini di Malaysia juga dikenal dengan nama congklak, sedangkan dalam bahasa Inggris permainan ini disebut mangkala. Nah, permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Dalam 14 kali 7 buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu atau plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang. Biji-biji batu, bebatuan, kerang atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar dari kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil diisi permainan dan lubang besar diisi karena dianggap sebagai milik sang pemain itu. Nah, pada awal permainan, setiap lubang kecil di sisi tengah 7 buah lubang ada 2 orang pemain yang berhadapan. Salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan diletakkan satu ke lubang di sebelah kanan dan seterusnya, berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang yang kecil berisi di biji lainnya, ia dapat mengambil di biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang yang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji yang dapat diambil. Seluruh biji ada di lubang besar keduanya pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji yang lebih banyak. Nah, daripada pusing-pusing, mending kita lihat langsung aja gimana sih cara mainnya. Nanti aku jelasin langsung. Oke. Nah, di permainan ini 14 lubang ini dimasukin 6 kerang masing-masingnya. Nanti si pemainnya memasukin 1 kerang satu demi satu. Contohin dong gimana sih cara mainnya?
Pare, ay pare. Nah, yang tadi mati itu kan di sini ada banyak. Nanti siang mati di sininya kalau ada banyak diambil langsung dimasukin ke si pemilik yang ini. Kalau misalnya yang belum mati terus sampai mati. Kalau misalnya ini mati di sini nggak ada, ya udah berarti nggak bisa ada yang ngambil yang di sini. Gitu. Kalian sering nggak sih main permainan tradisional kayak gini di era sekarang, di zaman sekarang, di zamannya TikTok, Instagram sekarang ini? Di zaman sekarang sih mungkin sudah jarang yang mempermainkan congklak ini. Kalau misalkan dulu sih mungkin banyak, tidak seperti sekarang bermain gadget, bermain TikTok, Instagram, sama yang lainnya. Oh gitu ya. Harusnya di zaman yang sekarang permainan seperti ini nggak dilupain ya. Jangan terus-terusan main gadget, TikTok yang kayak gitu terus. Harusnya ada sesekali mainan tradisional kayak gini juga, jangan sampai dilupain juga di era yang sekarang ini. Kalian tahu nggak sih main congklak ini ada manfaatnya loh. Ketika bermain congklak, anak-anak akan dilatih jujur, sabar, berhitung, serta mengatur strategi. Kegiatan mengambil biji congklak dan memasukkannya ke tiap lubang akan melatih anak untuk mengasah kemampuan motorik halusnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat membuat tangan anak menjadi lebih leluasa sehingga akan lebih siap untuk belajar dan menulis. Nah, bermain congklak juga mampu mengasah kecerdasan otak kiri. Dalam permainan harus mengumpulkan biji congklak yang lebih banyak dari lawan agar dapat menang. Hal tersebut membuat anak akan mengatur strategi dan melakukan perhitungan dalam proses bermainnya. Tadi kan aku udah jelasin cara bermain, manfaat congklak, asal congklak, nama-nama congklak tiap daerah beda-beda. Terus cara mainnya udah dipraktekin sama temen aku. Segitu aja kali ya, udah jelas. Kalau misalnya ada kurang atau lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.